Setulus pesanmu kepadaku, engkau kan menunggu. Andaikan kau datang kembali, jawaban apa yang aku beri? Adakah jalan yang kau temui untuk kita kembali lagi? Betapa hatiku berseri dengan kasih dan sayangmu. Setulus pesanmu kepadaku, engkau kan menunggu. Bersinarlah bulan purnama, seindah serta tulus cintanya. Bersinarlah terus sampai nanti lagu ini. Andaikan kau datang kembali, jawaban apa yang kau beri? Adakah jalan yang kau temui untuk kita kembali lagi? Bersinarlah bulan purnama, seindah serta tulus cintanya. Bersinarlah terus sampai nanti lagu ini. Andaikan kau datang kembali dibuka oleh Windy and Friends di Suara Sriwijaya sore hari ini. Sedang rasanya pemirsa, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat petang, salam jumpa untuk Anda pemirsa TVRI Sumatera Selatan dimanapun Anda berada. Apa kabar Anda di sore hari ini? Mudah-mudahan selalu sehat dan tetap semangat menjalankan aktivitas Anda sehari-hari. Senang sekali sore hari ini saya Nada Nasyaya kembali hadir menjumpai Anda di Suara Sriwijaya. Tema kita menarik ini untuk menambah ilmu pengetahuan kita khususnya di bidang medis karena kita akan berbincang-bincang dengan Rumah Sakit Muhammad Husin Palembang. Nah, di sore hari ini saya sudah kedatangan Dr. Denny Satria Utama, SPTHT, BKL, Subspesialis Onkologi K, MSI, Med, FICS gitu ya, KSM, THT-KL, Divit Onkologi Rumah Sakit Muhammad Husin Palembang. Ada Dokter Denny. Assalamualaikum Dokter Denny. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat ya dokter ya? Sehat Mbak Nana, sehat. Alhamdulillah, terima kasih sudah datang ke TVRI Sumatera Selatan. Sama-sama. Sebelumnya sudah pernah ya dok ya? Ya. Akhirnya datang lagi ke Ya. TVRI Sumatera Selatan. Ini di Rumah Sakit Muhammad Husin. Nah, kenapa kami mengundang Dokter Denny? Tentunya kita akan berbincang-bincang terkait tentang kanker nasofaring. Nah pemirsa, kami tidak hanya berbincang berdua saja, kami mengundang Anda silakan bergabung bersama kami di line telepon di 0711 311 454. Oke. Nah Dokter Denny,
ini kanker nasofaring. Mungkin pemirsa di TVRI Sumatera Selatan perlu penjelasan dulu nih, apa itu kanker nasofaring, dokter? Iya, makasih Mbak Nana. Jadi kanker nasofaring itu merupakan suatu keganasan pada rongga nasofaring. Mungkin secara awam masih bertanya nasofaring, di mana itu letak nasofaring? Lebih tepatnya nasofaring itu rongga yang berada di belakang dari rongga hidung dan berhubungan dengan rongga di belakang rongga mulut. Jadi itu rongga nasofaring. Di daerah tersebut, bila terjadi suatu keganasan namanya kanker nasofaring. Apakah ada nama lain dari kanker nasofaring? Nggak ada. Misal, kanker tonsil, nama lainnya kanker pada amandel. Pada nasofaring ya namanya nasofaring itu sendiri. Gitu Mbak Nada. Oke, nasofaring berarti dia di belakang rongga mulut, Di belakang rongga hidung. rongga hidung. Ya. Oh oke, kalau bukan tenggorokan tapi ya dok ya? Belum nyampe atau gimana? Secara kalau letaknya? awam, faring itu berhubungan mulai dari belakang rongga hidung, rongga mulut, hingga ke area nafas dan menelan yang kita sebut dengan nama tenggorokan dan kerongkongan. Jadi sedangkan nasofaring posisinya pas yang di belakang dari rongga hidung. Oh Gitu. oke, Ya. oke. Apa ya, maksudnya penyakit ini, kanker ini cukup tinggikah terdiagnosa untuk masyarakat dok? Sebenarnya cukup tinggi. Permasalahannya mungkin secara awam dianggap hanya pilek biasa atau kurang pendengaran, cuma berdenging saja. Oh oke, nanti kita bicara gejalanya Siap. ya, oke. Baik, oke. baik. Sebenarnya di keganasan kepala leher, kanker nasofaring ini nomor 1. Jadi cukup banyak. Bahkan ya bisa di ngomong nomor 4 dari kanker yang ada. Oh, Tapi untuk di tertingginya ya? tertingginya. Tapi untuk di keganasan kepala leher ya nomor 1. Oh, oke. Kan mungkin mendengar ada kanker pita suara, kanker rongga hidung. Nah, nasofaring itu yang topnya, yang nomor 1-nya. Ternyata nomor 1, nomor Paling banyak. paling banyak ya. gitu. Oke. Gitu Mbak Nanda. Apa kanker nasofaring nih, kalau bahasa awamnya kata saya tadi ya, sebelum Ya. talkshow saya nanya apa sih dokter, karena Iya. sepertinya namanya cukup asing ya. Iya, Maksudnya benar. cukup asing gitu Benar. ya bagi di telinga publik, di telinga masyarakat, tapi ternyata ini nomor 1 di rongga kepala Di gitu ya. keganasan kepala leher di nomor 1. Kepala leher nomor 1. Iya. Ada nama lain dari nasofaring? Nggak ada ya, Nggak nasofaring. ada, emang nasofaring gitu ya. Iya. Cukup tinggi. Kalau saya tanya, setinggi apa sih dokter untuk pasien-pasien dokter? Ternyata cukup banyak juga kalau yang datang ke Rumah Iya. Sakit Muhammad Husain dok ya. Cukup banyak. Hanya gambaran kasarnya, kalau total pasien rawat jalan itu kalau ngomong 2/3 kok banyak banget ya. Anggaplah sebagian deh. Sebagiannya didominasi oleh pasien kanker kepala leher. Sedangkan kanker nasofaringnya itu bisa mendominasi 2/3 dari kanker kepala leher itu sendiri. Silahkan pemirsa membayangkan. Iya. Jadi kalau yang datang ke klinik THT sebagiannya aja sudah rata-rata pasien kanker, berarti jumlahnya ya banyak, bukan cukup banyak lagi, banyak. 2/3 dari setengah kanker itu ya yang mendominasi kanker nasofaring ini. Kira-kira demikian. Oke, ini pengalaman Kalau ngomong dokter angka ya. kaget, mending Iya. seperti itu saja. Kaget sih pasti ya, pasti banyak. Nah Iya. dok, karena seperti bahasa awamnya tidak sangat asing ini, Ya. apa yang bisa didiagnosa, apa sih penyebabnya dulu ya, apa sih pertama kali yang bisa dirasakan oleh pasien gitu ya ketika ini akhirnya ada indikasi ke sini. Ya. Berarti ada 2 pertanyaan nih dari Mbak Nada. 1 penyebabnya, 2 gejalanya. Baik, penyebabnya paling sering ya, 5 paling sering. Asap partikel pekat, terutama asap rokok, asap kendaraan, asap pabrik, asap bakaran sampah, termasuk debu-debu yang cukup berat, asbes. Gejalanya
paling pertama kali cuma sering neglected ya, sering diabaikan adalah telinga berdenging. Satu sisi. Oke. Berdenging tuh sebelah gitu, gimana Satu maksudnya? sisi. Oh. Kebanyakan satu sisi. Nging, kayak gitu ngerasa Boleh gitu. kira-kira gitu seperti ya? itu, Oh, iya. benar. Oke, Itu oke. yang dirasakan pasien ya. Kira-kira seperti itu. Terus ada gejala lain, ada seperti mimisan, Sebentar, hidung buntu. berdengingnya ini cukup sering karena kan kadang-kadang kalau misalnya abis mendengar suara apa jadi berdenging gitu atau memang Ya. Berdenging banyak. Bisa hilang timbul. Nah, pada kanker nasofaring berdengingnya cenderung terus-menerus dan makin lama makin berat, makin dirasakan. mungkin mengganggu gitu ya. Boleh dinyatakan makin mengganggu daily activity ya. Iya, daily activity. Betul. Baru diikuti hidung buntu, di satu sisi makin lama makin berat. Ada mimisan yang makin lama makin sering. Hidung buntu kan biasa ya, maksudnya kalau orang flu biasanya hidung buntu gimana tuh dok? Makin lama makin berat. Oh, Intinya beratnya tuh maksudnya ke kepala, biasanya kalau flu semakin berat gitu. yang dirasakan oleh pasien, buntu pada hidungnya itu semakin 100%. Jadi makin lama makin berat. Jadi tadinya buntunya cuma buntu aja. Kok makin buntu ya. Sampai benar-benar buntunya tuh sangat dirasakan oleh pasien. Mengganggu pernafasan jadinya gitu nggak? Iya, iya oke. jelas. Sangat Itu mungkin mengganggu per itu ya. definisinya makin lama makin berat. Gitu. Itu hidung buntu, terus Ya, mimisan. mimisan. Juga seberapa ini, maksudnya seberapa sering kah? Kalau mimisan biasanya katanya orang kepanasan kah? Gimana Bisa. nih? Pada pasien-pasien kanker nasofaring, mimisannya itu tidak serta-merta banyak, tapi setiap kali pasien itu mensisihkan hidung, buang ingus, kok ada blood stain ya, kayak Darah gitu ya? Atau apa ya? bercak darah bercak di darah, sapu oke. tangannya, atau kalau menelan seperti ada rasa menelan darah. Oh, oke. Misal pasien mencoba, kok kayak darah nih meludah, kayak ada bentukan stain atau bercak atau noda darah di ludah, kira-kira seperti itu. Masalahnya kalau itu dibiarkan, mulai nanti timbul benjolan di leher. Nah ini pasien sudah datang sering pada benjolan di leher. Kerasa nggak sama pasiennya benjolan ini atau hanya ada? Dirasakan. Oh, kerasa ya dok? Kelihatan. Awam aja bisa melihat. Masalahnya itu udah berlarut itu, sudah berarti gejalanya sudah dibiarkan oleh si pasien. Oh, oke. Jadi kalau take home message-nya, kalau ada denging satu sisi, makin lama makin berat. Udahlah, periksakanlah. Mudah-mudahan hanya gejala denging, mungkin pilek-pilek, bukan ke arah kanker nasofaring. Oke. Baik. Sebab semakin dini didiagnosis, Semakin mudah ya pengobatannya ya? bagus. Oh, oke. Iya. Baik. Nah dokter, masih ada mungkin gejala-gejala lain ya bagaimana di leher, kemudian di saraf dan mata tentunya akan berpengaruh nanti. Ya. Tapi kita harus menonton video tayangan Baik, berikut baik. ini. Pemirsa, mari kita saksikan visual berikut ini. Bagaimana layanan kesehatan di masa mendatang? Apakah kita bisa menjadi bagian dari masa depan? RSMH mendukung Anda untuk tetap menikmati kesehatan di masa depan. Dengan layanan yang terus berkembang berbasis bukti dan mengikuti perkembangan teknologi, serta tetap mengedepankan sentuhan kemanusiaan sebagai terapi utama dalam layanan kesehatan. Layanan canggih dengan SDM unggul menjadikan RSMH yang mandiri dan terpercaya dalam era health tourism. Menghadirkan layanan kesehatan dalam genggaman yang mengubah akses menjadi lebih cepat, lebih mudah.
Kami menghadirkan tenaga subspesialistik berpengalaman yang menyelenggarakan layanan unggul berupa layanan reguler, eksekutif, dan diagnostik. Jaminan mutu dilakukan dengan sajian layanan yang komprehensif. Kehadiran unit pendukung menjadi bukti kesungguhan kami dalam mempersembahkan layanan yang berkualitas kepada masyarakat. Program wisata medis dalam meningkatkan devisa negara mengharuskan setiap penyelenggara layanan kesehatan berperan aktif, menyediakan SDM, fasilitas dan peralatan yang mendukung terlaksananya program tersebut. Dan RSMH siap menjadi bagian health tourism. Siap menjadi bagian dari health tourism. Nah, sore hari ini kita masih temanya tentang kanker nasofaring bersama dengan Dr. Dedi dari Rumah Sakit Muhammad Hussein Palembang. Tadi kita udah bicara gejala-gejalanya ya dokter ya, beberapa gejalanya itu adalah telinga berdering gitu, kemudian ada mimisan gitu. Nah ini sebenarnya kenapa ya dok ya telinga ini sampai berdering?
Ya. Berdenging ya, berdenging ya. Berdenging. Berdering mah telepon ya. Iya berdenging. siap, benar. Jadi kita balik lagi logika berpikir sama coba mengupas kembali ilmu pengetahuan alam kita waktu masih SMP atau SMA. Biologi deh. Antara telinga dengan nasofaring ada saluran yang menghubungkan. Itu mungkin bagi yang pernah mencoba nutup hidung dan mulut, meniup, terasa nanti di telinganya dep, terasa. Itu karena ada saluran antara telinga menuju rongga hidung tenggorok. Pada kanker nasofaring, otot yang membuka saluran ini itu diinfiltrasinya atau disusupinya sehingga fungsi ototnya itu tidak bekerja. Menyebabkan saluran itu tertutup terus-menerus. Saluran ini terbuka pada saat kita menelan ludah atau menguap, yawning. Tujuannya menyeimbangkan tekanan. Bila tekanannya bermasalah, terjadi Dengingan itu. denging. Kita terima teleponnya dokter Siap, ya. baik. Selamat sore, halo. Assalamualaikum. Halo. Iya, dengan Bapak siapa Halo, Iya, dengan Bapak siapa di mana, Pak? Pak Hafiz di rumah Pak. Pak Hafid. Silakan, Pak. Hafiz, Pak Hafiz, silakan Pak Hafiz. Pak. Mau bertanya Pak. Bapak kan bercerita tentang kuping kan. Telinga. Pertanyaan saya itu, kuping saya itu sering berair Pak. Air itu warna kuning, kebusukan itu kenapa? Nanti saya berpikir apa aku harus ke rumah sakit telinga atau apa Pak? Boleh beritahu gimana solusinya? Oke. Sering Pak sampai sekarang Oke. kuning itu tidak kotoran lah ibaratnya. Penting kalau lagi mandi atau sesudah mandi. Itu aja Pak. Apa saya ke rumah sakit atau apa ada obatnya Pak? Obat yang tidak tetes telinga itu dapat yang jadi nanti ngomong jadi iklan-iklan atau apa? Baik. Saya tepatnya sudah ke pakai obat itu ternyata masih aja kuping saya berair itu. Itu aja Pak. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Hafiz. Boleh dokter. Iya, baik Pak Nanda. Jadi tadi ada 3 pertanyaan ya. 1, kenapa bisa terjadi demikian? Yang kedua, saya mesti berobat kemana? Yang ketiga, apa obatnya? Baik, kita menyambung yang saluran telinga dengan nasofaring. Pada pasien yang sering pilek, pada pasien yang terpapar udara partikel pekat, otot ini akan menutup, apalagi kalau ada kanker nasofaring, menyebabkan rongga di telinga tengah bermasalah. Pada saat rongga telinga tengah bermasalah, pembuluh darahnya bermasalah, terjadi miskin pembuluh darah. Pada saat pembuluh darah terjadi miskin pembuluh darah atau salurannya bermasalah, maka oksigen yang diasup, makanan yang dihantarkan juga bermasalah, menyebabkan jaringannya mati. Begitu jaringannya mati, tekanan di dalam rongga telinga tengah ada semakin bermasalah, maka terjadi jebol. Mungkin itu yang terjadi. Baik, kita berikutnya. Apakah ini pasti kanker nasofaring? Belum tentu. Sehingga masuk pertanyaan kedua. Saya mesti kemana? Yuk, kontrol ke klinik THT BKL di RSMH. Kita lihat dulu. Apakah hanya sekedar infeksi kah? Kalau sekedar infeksi, ayo kita obati, insya Allah membaik. Apakah ini nasofaring? Ayo kita lihat dulu. Doanya jangan ke arah sana. Kalau ternyata aman-aman saja, alhamdulillah. Pertanyaan yang ketiga, obatnya apa? Apakah boleh tetes telinga langsung? Disarankan obat-obat tetes telinga itu dengan controlling oleh dokter atau dengan pengawasan oleh dokter. Karena pada gendang telinga yang bolong, obatnya beda. Pada gendang telinga yang tidak bolong, obatnya beda.
pada struktur liang telinga yang ada jamur, kadang-kadang obatnya tidak boleh diberikan tetes telinga. Jadi artinya gini, tidak semua tetes telinga untuk semua penyakit. Jadi ada yang harus diberikan tetes telinga, ada yang tidak boleh diberikan tetes telinga. Artinya yang terbaik adalah kontrol yuk ke klinik THT BKL dengan harapan diagnosisnya lebih presisi sehingga insya Allah pengobatannya diharapkan penyembuhannya lebih cepat. Begitu. Amin. Mudah-mudahan. Jadi kita memang alangkah baiknya untuk kita berkonsultasi langsung, silakan datang ke Rumah Sakit Muhammad Hussein ya Pak Hafiz ya. Jadi bisa langsung dilihat gitu ya dokter Iya, ya, bisa benar, dilihat benar, karena Mbak kalau Nada. misalnya kita ngomong aja kita nggak bisa lihat, harus dilihat kondisinya dulu gitu ya dokter ya. Iya, karena pengobatan sendiri maksudnya tanpa konsultasi ditakutkan diagnosisnya dengan pengobatannya tidak tepat. Oke. Gitu. Baik, kita akan berbincang-bincang lagi. Ini dokter semakin menarik perbincangan ini, tapi tetaplah bersama kami. Waktu demi waktu, hari demi hari, sadarku telah sendiri. Kau telah pergi jauh, tinggalkan diriku. Ternyata ku rindu senyuman yang selalu membungkus hati yang terluka. Di depan mereka, Tuhan, masih pantaskah ku untuk bersembahkan? Karena hati ini inginkannya tak segampang itu ku mencari pengganti. Tak segampang itu ku menemukan sosok seperti dirimu. Cinta, kau tahu betapa besar cinta yang ku tanamkan padamu. Mengapa kau memilih untuk berpisah? Terlalu besar ku taruh harapan pada dirimu. Itulah alasanku mematahkan dirimu. Mereka yang bilang ku akan dapat lebih darimu, tak mungkin. Semua itu tak mudah. Segampang itu ku menemukan sosok seperti dirimu. Cinta, kau tahu betapa besar cinta yang ku tanamkan padamu. Mengapa kau memilih untuk berpisah? Sosok seperti dirimu. Cinta, kau tahu betapa besar cinta yang ku tanamkan padamu. Mengapa kau memilih untuk berpisah? Kau memilih untuk berpisah.
Masya Allah. Oh, terima kasih Anda masih bersama kami, pemirsa di Suara Sriwijaya. Kanker nasofaring masih menjadi tema kita di sore hari ini bersama dengan Dr. Denny Satria. Oke, tadi silakan Anda juga dapat bergabung bersama kami di line telepon di 0711 311 454. Silakan berkonsultasi langsung bersama dengan Dr. Denny di sore hari ini dari Rumah Sakit Muhammad Hussein Palembang. Oke, tadi kenapa berdenging tadi sudah dijelaskan oleh dokter Denny, dan mimisan juga merupakan satu rangkaian dari sini ya dok ya? Benar Mbak Nada, benar. Oke. Jadi tumornya itu ingin hidup di dalam inangnya, yaitu tubuh kita. Maka tumornya membentuk pembuluh darah baru agar makan dari tubuh kita. Permasalahannya, pembuluh darah tumor ini tidak sekuat pembuluh darah kita, sangat rapuh. Maka semakin besar tumornya akan memenuhi rongga nasofaring dan menutup belakang rongga hidung yang menyebabkan pasien cenderung mulai buntu hidungnya. Maka pasien sering berusaha mensisihkan hidung atau kadang-kadang hingga bersin. Pada saat tekanan yang mendadak tinggi, bersin, mensisihkan hidung terlalu kuat, maka pembuluh darah tumor pecah. Sehingga keluarlah blood stain atau bercak-bercak darah yang secara awam dikatakan mimisan, gitu Mbak Nada. Itu maksudnya, ini nanyanya awam juga nih, ini Baik. darahnya tuh darah segar sehingga dia berpengaruh nggak sih ke HB-nya jadi turun nggak atau gimana dong? Tidak serta-merta langsung turun ya, cuma balik lagi kita berpikir secara logis, makin sering mimisan, ya lama-lama kan Tentunya ya. volume darah menurun. Artinya akan mempengaruhi yang tadi Mbak Nada ngomong HB menurun. Iya, tapi bukan hari ini mimisan HB-nya langsung turun, bukan seperti karena itu. secara terus-menerus itu ya, Iya, dok ya? benar. Secara terus-menerus. Karena dia secara terus-menerus, kemudian tidak aware ya, nggak ditangani sesegera mungkin, sehingga lama-lama HB-nya ya turun, darah turun. Oke. Kalau itu berarti kan ketika pasien merasakan gejala mimisan yang cukup sering terjadi, kemudian berdenging, kemudian alangkah baiknya untuk melakukan konsultasi langsung. Pemeriksaan apa yang dilakukan untuk orang ini ternyata terdiagnosis ini, dokter? Baik, pertanyaannya bagus nih. Pemeriksaan THT kita cek mulai dari telinga, hidung, tenggorok, dan pemeriksaan endoskopi. Jadi ada kamera yang kita masukkan melalui rongga hidung untuk melihat secara pasti bagaimana bentukan rongga nasofaring, apakah ada tumor atau tidak, apakah di situ sumber perdarahannya atau bukan. Dengan alat diagnosis ini, maka secara presisi kita bisa menyatakan ada tumor atau tidak. Sekarang, melakukan diagnosis berikutnya, maka kita lakukan tindakan biopsi atau pengambilan jaringan dari tumor tersebut. Apakah benar pada saat diperiksakan di laboratorium, tumor ini ganas, yang kita sebut dengan keganasan atau karsinoma, atau bukan ke arah karsinoma. Sampai situ dulu. Oh, pemeriksaannya itu dulu yang dilakukan, dari situ bisa terdiagnosis ini, dok? Bisa didiagnosis karena pemeriksaan di laboratorium yaitu pemeriksaan histopatologi merupakan diagnosis pasti ini tumor ganas atau bukan. Oke, jadi maksudnya pasien itu ketika sudah melakukan pemeriksaan ini tinggal menunggu hasil, ini juga sudah bisa mendapatkan kepastian lah istilahnya ya. Betul Mbak Nada. Jadi begitu tegak secara diagnosis, maka dilakukan biopsi pada nasofaring, diperiksakan di laboratorium, itu tegak diagnosis pastinya. Oke. Jika sudah terdiagnosis ini dokter ya, sudah terdiagnosis kanker nasofaring, apakah ada komplikasinya ini dok? Banyak sih kalau ngomong komplikasi. Oh iya ya. Tapi lebih baik kita mengarahkan
yang sering nampak ya sebelum Berarti dilakukan itu diagnosis. pengobatan dulu, enggak? Oke, sebelum dilakukan diagnosis. Kalau kita biarkan aja bisa timbul benjolan di leher, kemudian terjadi saraf pergerakan pada mata akan bermasalah, mungkin gimana secara tuh? awam menyatakan juling. Oh itu bisa. Makin lama tumornya makin merangsek ke arah atas ke otak, sering nyeri kepala. Oke, kita terima telepon dulu ini dokter. Halo, assalamualaikum, selamat sore. Halo. Halo, selamat sore. Iya dengan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dengan bapak siapa di mana Pak? Dengan Yudis di Palembang. Pak Yudis, silakan Pak. Oh iya. Pertama, selamat sore dokter, selamat sore Mbak. Oleh. Iya, ini saya mau tanya, saya ini kan sudah hampir 1 tahun ini merasakan hidung sering tersumbat. Hidung sering tersumbat, tapi ketika kita tidur sebelah kiri, dia pindah ke sebelah kiri. Kita pindah sebelah kanan, kita pindah buntunya sebelah kanan. Tapi pas ke sebelah kanan, agak nyeri kayak gitu. Dan juga telinga saya agak terasa sering kayak penuh gitu, kayak bindeng kayak gitu. Tapi tiba-tiba hilang kayak gitu. Oke. Gitu, Mbak. Oke, sebentar. Dokter ada yang mau dikonfirmasi? Iya, baik. Begini Pak Yudis, Ya, kondisi hidung buntu dan telinga berdengingnya, apakah itu hilang timbul ataukah semakin lama semakin memberat? itu hilang timbul dok, Baik. hilang timbul. Baik, hilang timbul ya. Iya, saya juga sudah terapi nebu sama yang di telinga itu dok, pakai sinar radio itu sampai Baik, pendengaran radio kayak pakai earphone gitu dok. oke, baik. Makasih Pak Yudis. Jadi Baik. begini, Dan juga sering juga nih dok, sakit di leher gitu dok, Oke. leher. sakit di leher. Oke. Baik. Baik. Terima kasih Pak Yudis. Iya, makasih. Akan sama-sama. dijawab sama dokter. Iya. Silakan dok. Jadi kita akan cenderung memilah kemungkinan-kemungkinan yang terjadi pada gejala seperti yang dialami oleh Pak Yudis tadi. Misalnya kita arahkan apakah ini memang bawaan dari lahir, rasanya bukan karena hilang timbul. Baru masuk kita berpikir ke step kedua, apakah ini merupakan infeksi? Sepertinya iya, karena kalau infeksi itu sering hilang timbul. Apakah ini benda asing? Sering pada anak-anak, jadi bukan. Apakah ini kemungkinan terbentur sebelumnya? Apakah pernah kecelakaan sebelumnya? Ataukah mungkin pasien ini adalah seorang atlet? Misalnya atlet bela diri yang pernah terbentur area wajahnya atau tertinju, mungkin saja. Tetapi apakah ke arah kanker nasofaring? Belum tentu, karena gejalanya samar. Jadi insya Allah bukan ke arah sana. Bagaimana kita melakukan diagnosisnya? Di bidang THT-BKL untuk melakukan diagnosis selain tanya jawab yang tadi barusan kita lakukan secara sederhana Pak Yudis, maka kami akan melakukan pemeriksaan telinga, hidung, tenggorok, dan leher, kepala leher. Baru dapat diarahkan diagnosisnya ke arah mana, presisi diagnosisnya, sehingga ketepatan pengobatannya insya Allah sangat diharapkan. Balik lagi, sebaiknya, the best choice-nya, konsultasikan penyakitnya bagaimana, tata laksananya bagaimana, ke klinik THT-BKL RSMH. Ayo kita lihat. Mungkin demikian. Iya. Biar bisa konsultasi secara langsung gitu dan dilakukan pemeriksaan untuk lebih lanjut gitu. Oke, kita lanjut lagi nih dokter. Iya. Tadi berarti sebelum didiagnosis tadi kemungkinan tadi terjadi matanya, kemudian bisa Iya, sampai ke kepala, sampai sakit kepala benar, berlebihan benar, gitu. sakit kepala terus menerus. Intinya makin lama makin berat. Ayo kita periksakan. Itu yang tadi yang mungkin Mbak Nanda nyatakan komplikasinya.
Sekarang kalau sudah dilakukan diagnosis, apa yang akan kita lakukan berikutnya? Maka kita akan menganjurkan ke pasien pemilihan terapinya, baik itu melakukan kemoterapi maupun radioterapi atau kombinasi keduanya. Oke, ini pengobatan ya, kita masuk Sudah ke pengobatan masuk ke ya. pengobatan. Gimana nih dok? Baik. Di sesi pengobatan ini, maka pilihannya adalah yang terbaik kombinasi antara radioterapi dan kemoterapi. Atau mungkin secara awam dikenalnya kemoradioterapi. Adakah kondisi tertentu yang cukup radioterapi saja? Ada, terutama pada stadium-stadium dini, yaitu stadium 1. Oke. Loh, stadium 1 gimana dok? Kontrol, cek, ayo konsultasi, baru kita bisa menegakkan ini stadium berapa. Bagaimana kalau pada pasien kondisinya yang sudah ada benjolan? Kalau sudah ada benjolan atau sudah ada mata juling tadi, maka pilihannya yang terbaik adalah kombinasi antara radioterapi dan Dengan kemoterapi. Gitu Mbak Noda. Oke, baik. Antara dua pengobatan ini ya, berarti ketika memang masih terdiagnosis masih stadium awal gitu ya dokter ya, bisa dengan radioterapi. Tadi juga pemirsa bisa melihat ya, ada video penayangan dari Rumah Sakit Muhammad Hussein tadi kata dokter Denny, nah ini radioterapi nih ya. Ada tadi udah dijelaskan juga salah satu teknik pengobatan untuk kanker nasofaring ini. Oke, kalau sudah dilakukan pengobatan ini dokter, biasanya nah prosesnya, kita terima telepon dulu di Raffi. Halo, selamat sore. Iya, makasih. Dengan Selamat sore, Mbak. Iya, dengan siapa di mana, Bu? Saya Bu Ruli di Pelaju. Bu Ruli, silakan Bu Ruli. Iya, makasih, Mbak. Selamat sore, dokter. Selamat sore Bu. Dokter, saya mau tanya, kalau katanya ini soal kanker nasofaring, kalau seandainya kata mata orang itu sudah bukan lagi juling, udah kayaknya udah ke kanan semua, yang tadinya sempurna, tapi kok jadi ke sana semua, itu apakah masih bisa diobatin kembali lagi, dok? Mungkin sudah parah atau gimana? Mohon penjelasan, dokter. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Baik, terima kasih Bu Ruli. Pertanyaannya akan dijawab oleh Dokter Denny. Tapi dokter, kita harus iklan dulu ini sebentar sebelum kita menjawab pertanyaan Bu Ruli. Pemirsa, tetaplah bersama kami di Suara Sriwijaya. Yuk nonton siaran televisi digital? Bagaimana ya cara menangkap siaran televisi digital? Pertama, pastikan di daerah Anda sudah ada sinyal siaran televisi digital. Kedua, gunakan antena UHF di dalam atau di luar rumah Anda. Ketiga, pastikan televisi Anda sudah dilengkapi penerima siaran digital DVB T2. DVB T2 merupakan jenis sinyal yang digunakan Indonesia dalam penyiaran televisi digital. Keempat, pilih autoscan, lalu pindai televisi Anda. Bagaimana jika televisi Anda masih analog? Pasangkan set-top box, televisi Anda otomatis menangkap siaran digital. Bersih gambarnya, jernih suaranya, canggih teknologinya.
masih bersama kami di Suara Sriwijaya bersama dengan Rumah Sakit Muhammad Hussein Palembang. Kita akan menjawab pertanyaan dari Bu Ruli tadi ya. Dokter gimana dok? Baik, tadi dari Ibu Ruli, matanya cenderung sudah ke kanan semua. Artinya yang terkena adalah saraf sisi sebelah kiri. Artinya kalau memang gejala nasofaring yang bermasalah, berarti posisi nasofaringnya di sebelah kiri. Pertanyaan berikutnya, apakah dengan tata laksana kemoterapi radioterapi bisa disembuhkan? Ikhtiar kita adalah pengobatan dan doa kita insya Allah mengarah ke kesembuhan. Artinya dengan menjalani radioterapi dan kemoterapi diharapkan kondisi tumor yang mendesak saraf yang dapat melakukan gerakan bola mata ke arah kiri itu bisa healing atau membaik kembali setelah tumornya mengecil. Apakah fungsinya bisa balik ke 100% tergantung kondisi sudah berapa lama tumornya menekan atau sudah masuk ke area saraf tersebut. Oke. Mungkin itu jawaban secara garis besarnya. Berarti intinya adalah tata laksana atau pengobatan radioterapi dan kemoterapinya dijalankan dulu. Dengan harapan insya Allah mendapatkan kesembuhan. Amin, mudah-mudahan. Artinya ini saya ingin menjawab pertanyaan pemirsa yang mungkin mengkhawatirkan untuk melakukan pemeriksaan ini. Artinya sebenarnya pengobatan ini penyakit ini bisa disembuhkan dengan proses-proses itu. Sebuah ikhtiar. Gimana dong? Kita bermain pada data, pada pasien yang diperiksakan dan ditata laksana pada stadium awal, itu angka keberhasilannya cukup tinggi. Artinya di atas 50%, iya. Di atas 60%, iya. Mencapai di atas 70%, iya. Oke. Kita nggak ngomong berkebalikan bagaimana yang stadium akhir, enggak. Kita jangan pesimis, tapi ayo kita berpikiran positif, sembuh, perbaikan, ikhtiarnya adalah radioterapi, kemoterapi, doanya insya Allah ke kesembuhan. Sehingga begitu ada gejala awal, ayo sedini mungkin kita deteksi, sedini mungkin kita periksakan. Gitu Mbak Nada. Sebuah kabar baik sekali karena dokter berbicara tentang data gitu ya, dan data akan semakin baik kita maksudnya melakukan pemeriksaan semakin cepat terdiagnosis, kemudian semakin cepat juga Kemungkinan melakukan kesembuhan pengobatan. Semakin tinggi. baik. Iya, karena data yang ada bukan menyatakan kesembuhan 6 bulan, 1 tahun, tetapi kalau pada pasien dengan keganasan, kita menyatakan adalah 5 years survival rate. Jadi 5 tahun angka ketahanan hidup, artinya dalam 5 tahun tidak ada kekambuhan, itu dinyatakan sembuh. Dan angkanya cukup tinggi pada stadium awal yang disegerakan kita tata laksana. Proses pengobatannya sih dok. Baik. Begitu berapa lama kah? Ya. Radioterapi, mungkin nanti ada spesialis radioterapi, monggo diundang. Iya. 30 hingga 36 kali sesi radioterapi. Lebih jelasnya nanti dari spesialis radioterapi, radio-onkologi lebih tepatnya. Kemudian kemoterapinya kita lakukan untuk di bidang THT-BKL-nya adalah 6 kali. Dengan antar kemoterapi jedanya 3 minggu. Jadi 3 minggu kemo, 3 minggu kemo, 3 minggu kemo. Bagaimana dengan radioterapinya? Silakan dengan spesialis radio-onkologi. Beliau nanti yang lebih berkompeten untuk bagaimana sih radioterapi, apa itu radioterapi. Mudah-mudahan dengan ikhtiar itu bisa sembuh. Amin, ya. Amin, betul. Nah, betul. kita terakhir ini dok, karena waktu kita sudah singkat sekali, pencegahannya ya dok. Baik. Ya, gimana dok?
Lebih baik kita berpikirnya garis besar, pencegahan kanker kepala leher secara keseluruhan. Asap partikel pekat, asap rokok, asap kendaraan, asap pabrik, asap bakaran sampah, yuk dihindari. Kemudian makanan-makanan yang berpengawet atau yang dibakar, diasapkan, diasamkan, diasinkan, atau diberikan penyedap rasa, yuk mulai dihindari. Intinya kita menuju hidup sehat dengan harapan kondisi kanker nasofaring tidak akan terjadi. Gitu. Intinya hidup sehat ya dok ya. Hidup sehat, hidup sehat. Pernah ada pertanyaan, dok, berarti tidak boleh makan yang dibakar sama sekali, nggak boleh makan ini itu. Jadi saya harus makan apa, dok? Sebetulnya logika berpikirnya begini. Kalau kita makan ikan bakar, yang bakarannya itu dibuang, daging putih dari ikan bakarnya itu sehat. Itu sangat sehat. Makanlah tiap hari sehat. Tapi yang kriuknya, yang dibakarnya, yang gosongnya, ya jangan dimakan, justru itu pencetusnya. Gitu. Nggak susah kok, sebetulnya tidak susah. Oke, benar ya. Kita menjalani hidup sehat, olahraga, banyak istirahat dan lain-lain. Itulah yang paling penting untuk menjaga daya tahan tubuh gitu ya dok ya. Agar Benar. jangan sampai kita bisa terdeteksi penyakit-penyakit yang kita tidak harapkan. Dokter Denny, terima kasih sekali atas perbincangan kita dan menambah ilmu baru untuk kami para pemirsa TVRI Sumatera Selatan. Sehat selalu dokter, sukses, dan pemirsa, inilah akhir perbincangan kita di Suara Sriwijaya ini bersama dengan Rumah Sakit Muhammad Hussein Palembang. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Mudah-mudahan kita semua selalu dalam keadaan sehat. Saya Nada Nasyaya pamit undur diri. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tanya Hati, Windy and Friends. Tuhan tolonglah hapus dia dari hatiku. Kini semua percuma, takkan mungkin terjadi kisah cinta yang selalu aku banggakan. Kau hempas semua rasa yang tercipta untukku, untukmu, untukmu. Tanpa pernah melihat betapa aku mencoba jadi yang terbaik untuk dirimu. Oh, mengapa tak bisa dirimu yang mencintaiku tulus tanpa ada. Aku memang bukan manusia sempurna, tapi ku layak dicinta karena ketulusan. Kini biarlah waktu yang jawab semua. Betapa aku mencoba jadi yang terbaik untuk dirimu. Yang mencintaiku tulus tanpa ada. Aku memang bukan manusia sempurna, tapi ku layak dicinta karena
Thank